Bapa, dalam nama Yesus kami minta darah-Mu menguduskan, darah-Mu menyucikan kami, sehingga kami menjadi orang yang layak datang ke hadapan-Mu, dan kami mau belajar firman-Mu. Kami minta hikmat, wahyu, dan pengertian, sehingga mata hati kami dibukakan ngerti kebenaran, dan setiap hari kami berjalan dalam kemenangan demi kemenangan. Hati kami terus diubahkan menjadi serupa segambar dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Bagimu segala pujian, hormat, pengagungan untuk Raja kami yang Maha Mulia, Yesus Kristus Tuhan. Amin, amin, amin. Hari ini kita akan lanjutkan kembali, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Kita akan lihat bahwa kondisi di akhir zaman ini, kondisinya tidak akan semakin baik-baik saja. Ada masa-masa sulit, akan ada masa-masa sukar. Akan banyak orang jatuh dalam pencobaan, akan banyak orang lebih jatuh dalam dosa. Tetapi kalau hati kita ini nempel sama Tuhan, kita berserah sepenuhnya sama Tuhan, bergantung sepenuhnya sama Tuhan, hidup kita diproteksi, dijagai, dilindungi. Hidup kita akan dibawa mengalami sesuatu yang berbeda dengan layaknya orang-orang yang lain yang tidak peduli dengan Tuhan. Tapi kalau kita bisa menjadi sama dengan orang-orang dunia, menjadi sama dengan orang-orang yang tidak kenal Tuhan, engkau juga nggak jauh beda dengan kondisi mereka. Karena bukan tambah semakin baik keadaan dunia ini, akan banyak orang jahat, dosa sudah dianggap lumrah, orang lebih sayang dengan dirinya sendiri, tidak peduli dengan orang lain, lebih pentingin dirinya sendiri, egonya lebih menonjol dibanding yang lain. Orang bisa marah, gampang meledak. Tetapi kita ini yang berjalan bersama Tuhan, kita semakin bisa mengendalikan diri, kita semakin bisa menguasai diri, karakter kita semakin mencerminkan karakter kerajaan Allah. Hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, kita mesti ngerti ini, supaya langkah kita ini semakin hari semakin hati-hati. Tidak sembarangan, tidak sembrono, tidak ngawur, tidak menjadi orang yang gampang sekali terjebak, gampang sekali tersulut amarahnya, gampang sekali orang menjadi kebakaran jenggotnya. Tapi hari ini nggak banyak orang punya jenggot. Artinya engkau harusnya lebih bisa menguasai diri, dan engkau harus bisa menguasai diri dengan baik dalam situasi dan kondisi apapun. Jangan sampai kita menjadi golongan manusia di akhir zaman yang sikap dan karakternya itu seperti ini. Di 2 Timotius pasal yang ketiga, mulai ayat yang pertama, ketahuilah pada hari terakhir akan datang masa-masa sukar. Ini bukan masalah sukar, wah nanti ada masa antikris, penjualan susah, kita meski pakai chip dan lain sebagainya. Ini setiap orang juga punya kesusahan masing-masing kok, punya pergumulan masing-masing. Banyak orang akhir ini mengalami pergumulan yang berat. Banyak orang akhir-akhir ini yang jauh dengan Tuhan, rasanya kok gimana yang jalani hidup, terseok-seok, jatuh bangun, susah sekali bangkitnya. Setiap orang punya kesusahan masing-masing. Tapi kalau engkau berjalan bersama Tuhan, kesusahanmu akan diubah menjadi sukacita. Kalau kita ini berjalan bersama Tuhan, memang kita tinggal di bumi, masih ada kesukaran, masih ada pencobaan, masih ada hal-hal yang kita alami rasanya tidak enak, tetapi Tuhan berikan kemampuan dan kekuatan, kita bisa menjalannya dengan sukacita. Saya melihat sekali banyak orang sedang mengalami masa susah. Ketika mereka konseling, banyak masalah keluarga, masalah keuangan, suaminya yang kelakuannya jelek, yang suka main pelacur, istri yang tukang selingkuh, banyak macam kasusnya. Saya tambah hari, tambah banyak ngonselingin orang. Dan hampir tiap hari saya dipertemukan dengan orang-orang yang punya kasus yang rumit-rumit. Benar-benar digenapi nih. Karena masa sukar ini jangan bayangkan, wah nanti ada antikris. Setiap orang punya kesusahan masing-masing kok. Justru dalam kondisi situ, hati kita tuh harus nempel sama Tuhan. Kita harus semakin hari semakin mencintai Tuhan. Kita harus semakin hari semakin mengasihi Tuhan lebih dari apapun juga. Karena kekuatan kita adalah Tuhan. Kita selama tinggal di bumi, kita selalu akan ngadapin tantangan hidup. Ngadapin persoalan, ngadapin masalah, ngadapin tekanan, masalah dengan orang lain. Selalu kita dipertemukan dengan orang-orang di sekitar kita tidak baik. Coba Bapak Ibu cek saja di sekitar hidupmu, kan banyak orang yang kasar, banyak orang nggak kenal Tuhan. Bahkan kalau kita nyetir di jalan, waduh orang itu ngeri sekali loh. Karena
orang lebih suka mencintai dirinya sendiri. Dia udah nggak mencintai Tuhan. Karena hukum yang pertama adalah kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap kekuatanmu, dan segenap akal budimu. Baru di hukum yang keduanya kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Dua hukum ini yang dirangkum dari seluruh Alkitab. Tapi pada kenyataannya, di dunia sana, di luaran sana, bahkan di lingkungan gereja aja masih banyak orang modelnya kayak gitu. Orang lebih sayang dengan dirinya. Coba perhatikan di ayat yang kedua. Manusia mencintai dirinya sendiri. Egois, sombong, belagu, keras kepala, susah dinasehatin, susah ditegur, benernya sendiri, tidak mau peduli dengan firman, dan menjadi hamba uang. Tujuannya orang hari ini hanya ngejar uang. Memang kita harus bekerja, mencukupi semua kebutuhan keluarga, tapi kita tidak boleh jadi hamba uang. Uang yang menjadi Tuhan kita, Yesus yang menjadi Tuhan kita, Yesus yang menjadi Raja kita, bukan uang. Coba perhatikan orang-orang yang uang menjadi tuannya, menjadi rajanya, hidup diperbudak begitu rupa. Dan menjadi orang yang pelit, kikir, egois sekali. Fokus pada diri sendiri. Karena orang yang mencintai dirinya sendiri, yang dipentingkan adalah dirinya, keakuannya, kemauannya, kehendaknya, keinginannya. Hanya mikirin diri sendiri, tidak peduli dengan orang lain. Padahal hidup kita ini dipanggil untuk jadi berkat bagi sesama. Bagaimana mungkin kita bisa jadi berkat sesama kalau kita ini terlalu menjadi orang yang keras kepala. Menjadi mencintai diri sendiri. Ya, kita mengasihi diri sendiri itu, merawat diri sendiri itu tidak apa-apa. Tapi ada batasannya, jangan fokus pada dirimu sendiri. Kita dipanggil untuk diubah menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Di sisi lain hidup kita ini mau dijadikan berkat. Hidup kita ini mau diubahkan menjadi serupa segambar dengan Tuhan untuk kemuliaan namanya. Bukan hanya sekedar memuaskan ego dan hawa nafsu kita sendiri. Bapak Ibu, coba perhatikan. Kalau kamu ini disinggung gampang marah, harga dirimu yang paling utama, emosimu selalu meledak-ledak, nggak bisa sekali dengar perkataan orang jelek dan kamu bisa labrak. Pokoknya fokus pada dirimu sendiri. Kamu menjadi orang yang nanti ya, karaktermu itu masih tambah jelek sekali loh. Manusia akan mencintai dirinya sendiri, menjadi hamba uang. Mereka akan membual, ngomong gede membual itu. Membanggakan dirinya, lihat nih apa yang ku capai, lihat nih apa yang aku perbuat, lihat mobilku, lihat rumahku, lihat asetku, lihat gelarku. Nih sekarang juga lihat banyak pendeta pajang gelarnya, dibikin gelar bisa memukau banyak orang. Nggak bisa, karakter yang bisa memukau. Kalau karaktermu seperti Kristus dan kelakuanmu seperti Kristus, itu yang membuat orang itu nyaman menikmatin Tuhan melalui hidupmu. Gelar dibangga-banggakan dan menyombongkan diri. Ini kalau fokusnya pada diri sendiri, luar biasa. Kalau udah seperti ini, ada karakter seperti ini, mencintai diri sendiri, jadi hamba uang, tukang ngomong gede, menyombongkan diri, fokus pada diri sendiri, perlu berubah, perlu bertobat nih. Mereka akan menjadi pemfitnah, gak suka ngomong kebenaran, sukanya tuh jelekin orang lain. Oh, kamu tahu nggak itu pendeta itu begini? Kamu tahu nggak si A, si B, si C diomongin yang jelek, terus kekurangannya, terus dengerin baik-baik suami istri. Kalau kamu suka melihat kekurangan pasanganmu, kamu suka melihat kekurangan istrimu, kekurangan suamimu, kekurangan orang lain, kekurangan tetanggamu, kekurangan anakmu, tanpa kamu mau melihat sisi Kristus yang udah benar-benar dalam hidupnya, karakter Tuhan dalam hidupnya, kamu gak jauh beda dari seorang pemfitnah. Kamu bersaksi dusta. Kita sekarang mau melihat sisi baiknya. Sebab Tuhan itu selalu melihat sisi baik di dalam diri kita. Tuhan selalu melihat sisi baik yang ada di dalam diri kita. Makanya Dia selalu punya harapan untuk kita ini berubah. Tuhan selalu punya harapan untuk kita ini menjadi orang yang mengasihi Tuhan. Diubahkan dalam hadirat-Nya. Semakin mencintai dan mengasihinya. Tuhan selalu melihat ada peluang di dalam diri kita untuk diubahkan, semakin diberkati, semakin dipulihkan dan lain sebagainya. Wong kita aja seringkali bikin dosa, ketika kita minta ampun sama Tuhan, diampuni loh, dipulihkan loh. Tapi kita kalau melihat kekurangan pasangan kita benci, dendam, tidak mau ngampuni. Kita nggak mau lepaskan
sakit hati kita selalu diungkit-ungkit, selalu dibangkit-bangkitkan. Kamu tuh gak jauh beda dengan matanya seorang pemfitnah. Ngelihat yang jelek terus, yang diomongin yang jelek terus, yang jahat terus. Diubah pola pikir seperti itu. Mulai memikirkan sesuatu yang baik, yang tahu Tuhan taruh dalam hidupnya. Sebab dari sisi baik, seorang penjahat sekalipun, seorang yang kejam sekalipun selalu ada sisi baik. Dari sisi baik itulah yang Tuhan ubahkan. Belajar melihat sisi baik dari pasanganmu. Ada kekurangan? Ada. Ada kelemahan? Iya pasti. Tapi jangan dibangkit-bangkitin terus. Jangan diomong-omongin terus. Jangan sudah tahu punya kekurangan, punya kesalahan di masa lalu dibangkit. Nggak ada gunanya. Hanya tambah melukai, hanya tambah menyakitin. Mulai diubah pola pikir kita, cara pandang kita, cara ngomong kita. Mereka akan berontak terhadap orang tua. Ini anak-anak berontak sama orang tua. Nggak peduli orang tua. Beberapa hari lalu saya melihat anak yang melantarkan orang tuanya. Orang tuanya ditaruh di panti jompo. Aduh, kasihan sekali. Kalau hari ini masih ada orang tuamu, hormati, berkatin dia, perhatikan dia, beri waktu lebih banyak buat dia. Kita ini kan dulu dirawat oleh orang tua kita. Kita harus hormatin, kita harus perlakukan baik orang tua kita. Kita harus kasihi orang tua kita. Harus respect. Ya kadang Pak, orang tuaku kan pernah melukai, orang tuaku kan bikin kesalahan, orang tuaku kan tidak sempurna dan lain sebagainya. Lupakanlah. Mulai fokuslah belajar hari ini memberikan yang terbaik sama orang tua kita. Memberikan waktu yang terbaik, perhatian yang terbaik. Kalau bisa senengin hatinya. Buat hatinya bahagia, buat hatinya senang. Jangan malah ditelantarkan orang tua. Nggak peduli, apalagi ribut, apalagi berontak. Waduh, kamu nggak jauh beda dengan kondisi orang di akhir zaman. Dan tidak tahu berterima kasih. Hari ini meski belajar murah hati. Belajar sama orang-orang Jepang itu. Saya pernah nonton video anak-anak Jepang berjalan saja, udah dikasih budaya untuk terima kasih sama pengendara mobil di lampu penyeberangan ketika dia bisa nyebrang. Kita nih sekarang nggak tahu berterima kasih. Kita lupa dengan semua kebaikan orang. Kalau ada orang pernah berbuat baik, ingat kebaikannya itu. Lupakan kesalahannya. Justru sekarang nih banyak orang lebih melihat kesalahan orang, lebih suka condong melihat kekurangan orang. Sekarang kekurangannya dilupakan, ingat semua kebaikannya. Kalau suamimu atau pasangan hidupmu punya kesalahan, ingat kebaikan sisi baiknya. Pak, boro-boro Pak, suami saya punya sisi baik. Boro-boro Pak, istri saya punya sisi baik. Tetap ingat sisi baiknya itu. Doakan terus, bawa terus di dalam doa. Itu yang akan membuat orang-orang di sekitarmu itu diubahkan. Jangan dilihat sisi jeleknya terus. Kamu kalau sisi jeleknya terus, kamu sendiri hari ini ngalami masa susah, kamu lihat kekuranganmu terus saja. Kamu susah loh berterima kasih sama Tuhan. Susah bersyukur. Orang yang susah bersyukur tuh ngelihatnya apa? Kurang terus, jelek terus. Tapi kalau kamu lihat ya, di sisi lain keuanganmu masih babak belur, keluargamu masih berantakan. Tapi coba perhatikan betapa baiknya Tuhan udah tolong kita, lindungin kita, berikan umur yang panjang sama kita. Kita masih sehat dalam masa pandemi ini. Coba lihat berapa ratus ribu orang meninggal dalam masa pandemi. Dan sekarang kita masih sehat, menikmatin hidup, diberkatin lagi. Harus berterima kasih sama Tuhan. Kalau engkau gampang berterima kasih sama Tuhan, engkau mudah berterima kasih sama sesama. Baik, hidupmu akan dilihat, diperhatikan orang. Dan orang akan bisa mengecap apa yang Tuhan kerjakan dalam hidupmu. Saya berdoa, benar-benar kita semakin hari semakin diubahkan. Perhatikan lagi, tidak mempedulikan agama, nggak peduli dengan kebenaran firman. Yang penting aku jalanin, apa yang aku anggap baik aku lakukan, apa yang aku anggap baik aku kerjakan. Apa yang kita anggap baik saja, kita nurutin hati nurani kita ngikutin hawa nafsu kita, apalagi belum tentu berkenan di hadapan Tuhan. Bayangkan kalau kita melakukan seperti orang Israel. Seringkali ketika pemimpinnya meninggal, Yosua meninggal, tua-tua udah meninggal, orang Israel berbuat semau hatinya, sekendak hatinya sendiri. Ketika para hakimnya datang, dia mulai hidup takut akan Tuhan. Ketika hakimnya meninggal, dia mulai hidup jahat di hadapan Tuhan lagi.
Kita nggak bisa hidup sekehendak kita, semau kita sendiri. Kita menghidupin firman. Hidup ini harus sejalan dengan firman. Patokan kita, patron kita, map kita untuk jalan hidup hari-hari itu firman. Dasarnya firman. Jangan bertindak di luar firman. Karena dosa itu adalah pelanggaran terhadap firman Tuhan, terhadap hukum Tuhan. Itu namanya dosa. Kalau kita bertindak di luar firman, artinya kita berbuat dosa, berbuat jahat. Kita harus berubah. Harus berubah, semakin diubahkan, semakin hari kita semakin memiliki sikap hati yang benar. Semakin menjadi serupa segambar dengan Kristus. Kita tahu mengasihi, boro-boro mengasihi. Orang kalau nggak bisa mengasihi Tuhan, dia nggak bisa mengasihi sesamanya. Terus orang yang hubungannya dengan Tuhan tidak benar, pasti hatinya tidak benar. Kalau hubungan kita dengan Tuhan benar, kita mudah melepaskan pengampunan. Kita mudah mengasihi orang yang bersalah. Tahu nggak mengasihi? Artinya mengasihi orang yang sering kali bikin kesalahan. Bisa saja itu pasanganmu, bisa saja itu orang tuamu, bisa saja itu mantumu, orang lain, sahabatmu, atau siapapun juga. Kalau mengasihi orang yang baik kan semua orang bisa. Tapi untuk mengasihi orang yang jengkelin, nyebelin, bencekno itu tidak mudah. Selalu bikin kesalahan yang sama terus. Tapi kita harus mengasihi. Itu baru mengasihi. Kasih itu diberikan kepada orang yang tidak layak menerimanya. Makanya disebut mengasihi, kasih. Bahkan disebut kasih karunia. Yang kita sebenarnya tidak layak menerimanya, tapi kita terima itu. Kalau orang mengasihi orang yang baik, yang sopan, apalagi mengasihi suami yang baik, yang takut akan Tuhan, yang kasih uang belanja lebih, itu mudah. Tapi bagaimana mengasihi orang suamimu yang gampang selingkuh, ngomongnya kasar, gak peduli, gak tahu diri? Engkau harus menaklukkan hatimu sepenuhnya di hadapan Tuhan. Engkau harus belajar mengasihi Tuhan, baru engkau bisa mengasihi sesamamu. Kalau tidak, kekristenanmu akan menjadi sia-sia dan bohong. Tidak mau berdamai, sukanya dendam, sukanya ribut, sukanya jengkel, sukanya berantem, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengkang diri, garang dan tidak suka yang baik, suka berkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menurutin hawa nafsu daripada menurutin Allah. Kalau karaktermu hari ini seperti ini, kamu termasuk golongan manusia di akhir zaman yang ketika nanti Tuhan datang dapat dipastikan engkau nggak akan mengalami pengangkatan. Kalau kita masih memiliki karakter seperti ini, berubah dan bertobat. Renungin 2 Timotius pasal yang ketiga ini. Renungin, camkan baik-baik, masukkan dalam hatimu. Kamu termasuk karakter seperti ini apa enggak? Firman ini jadi cerminan. Ketika saya belajar firman menjadi cerminan saya. Saya ini termasuk golongan manusia akhir zaman yang kelakuannya bejat seperti ini apa enggak sih Tuhan? Kalau ada, beresin hatiku. Pulihkan hidupku. Makanya perlu dipulihkan dulu hubunganmu dengan Tuhan. Kalau hubunganmu dengan Tuhan pulih, semuanya pelan-pelan berjalan dengan baik. Hidupmu semakin jadi lebih baik, engkau semakin menjadi orang yang diubahkan di dalam hadirat-Mu. Hubunganmu dengan sesamamu baik, hubunganmu dengan keluargamu baik, hubunganmu dengan pasanganmu baik, suami istri baik, anak-anak baik, mantu mertua baik, semuanya besan baik. Dan benar-benar real, orang menikmatin Tuhan yang manifestasi dalam kehidupan kita. Kalau tidak, kita ini menjadi manusia yang suatu hari akan ditolak Tuhan. Karena kekristenan bukan hanya sekedar bicara agama. Setiap hari Minggu aku ibadah. Tapi kelakuanmu buruk. Setiap minggu aku udah terjun pelayanan. Tapi hidupmu jadi batu sandungan. Nah, tidak jadi berkat ujungnya. Belajar berubah. Kita nggak bisa bahas semuanya ini. Ini pasal 3 bahwa ibu jadi PR. Sisanya ayat-ayat yang lain. Biar hidupmu semakin diubahkan di dalam hadirat Tuhan. Kita sudah hidup di akhir zaman loh. Jangan sampai kita memiliki karakter seperti di 2 Timotius pasal yang ketiga ini. Kalau ada, berubah, bertobat hari ini. Sadar diri dan balik sama Tuhan. Tuhan masih tersedia kasih karunia-Nya. Dia mau mengampuni, Dia mau memulihkan hidup kita. Beresin hubunganmu dengan Tuhan dulu. Jam doamu diberesin. Keintimanmu dengan Tuhan diberesin. Mulai belajar firman. Jangan jadi orang Kristen mingguan ke gereja tapi gak ngerti firman. Kelakuannya jelek, sikapnya buruk. Gak ada gunanya sama sekali.
kamu malah menjadi batu sandungan. Tidak jadi berkat sama sekali. Orang di sekitarmu harus menikmatin Tuhan melalui hidupmu. Pembantumu, sopirmu, pegawaimu, tetanggamu, anak buahmu harus bisa menikmatin Tuhan yang manifestasi melalui kehidupan kita. Baru tercermin kemuliaan itu, terpancar keluar. Kemuliaan yang di dalam kita akan semakin powerful kalau kita memberi diri, menyerahkan diri, dipimpin oleh firman. Dimulainya kapan? Hari ini. Koreksi sendiri hatimu. Lihat sendiri kelakuanmu. Belajar firman. Ngerti firman. Selama saya masih dipercayakan hidup, setiap hari saya mau sampaikan firman kebenaran. Supaya orang yang mendengarkannya diubahkan. Semakin dipakai Tuhan. Semakin dipulihkan Tuhan. Semakin ngalami Tuhan. Saya komitmen dengan istri saya. Sambil ngobrol-ngobrol, sambil bercanda-canda. Ternyata Tuhan panggil hidup kita hanya membuat orang lain bahagia. Hidup menikmatin janji Tuhan. Dan hidupnya ngalami pemulihan. Kita nikmatin saja. Saya bilang sama istri saya. Hidup kita jalanin dengan tenang, rileks, enjoy. Kita nikmatin kasih karunia kemurahan Tuhan. Saya berdoa, Bapak Ibu, engkau yang rajin belajar firman sungguh-sungguh. Hidupmu semakin diubahkan. Karaktermu semakin mencerminkan karakter Kristus. Hari ini yang gampang marahan, gampang ngamuan, masih cinta diri sendiri. Pelitnya bukan main, kikirnya bukan main. Orang kikir gak masuk dalam kerajaan Allah loh. Meski belajar berubah, kamu belajar murah hati, merendahkan diri. Belajar jadi orang yang suka menabur, suka memberi. Terutama orang tuamu, keluargamu itu yang harus diperhatikan dahulu. Perhatikan dengan baik. Nanti ya hidupmu akan mencerminkan kemuliaan Tuhan. Orang akan menikmati kedahsyatan Tuhan melalui hidupmu. Sudah hidupmu dipulihkan, hubunganmu dengan keluarga harmonis, hidupmu semakin diberkatin, dipromosi, dan powerful. Saya berdoa, ini hal yang sederhana, tapi kita mau praktekkan hidup kita. Koreksi diri dengan firman ini. Saya percaya, engkau akan dibawa mengalami sesuatu yang ilahi, dalam level yang berbeda kekristenanmu. Bukan hanya sekedar mingguan ke gereja, bukan hanya sekedar rajin dengerin khotbahnya pendeta, tapi kamu hidupin firman dan praktek firman. Menjadi orang Kristen yang dewasa, yang didapatin berkenan di hadapan Tuhan, menyenangkan hatinya. Tuhan kita raja di atas segala raja. Amin. Tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapak, terima kasih buat firman-Mu. Kami mantraikan firman ini dengan darah anak domba Allah nempel dalam hati kami. Berkati setiap orang yang rajin mendengar firman yang mau sampaikan. Bisnis, pekerjaan, usaha, pelayanan mereka diberkatin Tuhan. Anak cucu, istri, suami diberkatin Tuhan. Mertua, mantu diberkatin Tuhan. Tuhan yang campur tangan. Kamu berdoa orang yang sakit dan mengalami kelemahan tubuh oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus. Jadilah engkau tahir, jadilah engkau pulih, jadilah engkau sehat. Jadi seperti aku doakan dan katakan. Dalam nama Yesus, anugerah dan kemurahan-Mu saja yang melimpah-limpah menyertai kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. And God bless you. Terima kasih siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau baik, Kau baik. Lihat sampai kedalaman hati kami Tuhan. Koreksi dengan firman-Mu, bahwa kami menjadi serupa segambar dengan Engkau. Kami hanya ingin menyenangkan hati-Mu, bukan yang lain Tuhan. Dapatin hati kami menyenangkan hati. Siang hari ini Roh Kudus, kami memberi hati kami untuk Engkau, untuk diubah, dijamah, dilawat Tuhan. Enggak ada yang lain yang lebih mulia selain Engkau. Enggak ada yang lain Tuhan. Buat hati kami nempel dengan Engkau Tuhan. Pikiran dan perasaan kami menyatu dengan Engkau, sehingga kami ngerti apa yang Engkau mau dalam hidup kami. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. We thank you, we praise you, we adore you. We thank you, we praise you, we adore you. Terima kasih siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih.
mencintaimu. Mencintaimu, Roh Kudus. Roh Kudus. We love you. We praise you, we adore you. Tetap tinggal di dalam hadirat-Mu, sebab kami mencintaimu. Oh Tuhan, Tuhan, Tuhan. Naralamo senemede pianaramo, ikiri miana nanamo se, ikiri biena namoso. We praise you, we praise you, we praise you. We praise you, we praise you. Berlama-lama dalam hadirat-Mu, menikmati kuasa-Mu, Tuhan, Tuhan. Inananaramore, ikinemiananaranamos. Terima kasih Tuhan. Biar roh hikmat wahyu turun di antara kami, menyingkapkan pribadi-Mu yang ajaib, sehingga kami mengerti kehendak-Mu, berjalan dalam pusat hati-Mu. Oh Tuhan, siang hari ini urapi kami semua tanpa terkecuali. Kami adalah orang yang mencintai-Mu dan mengasihi-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih. Yang merasakan hadirat Tuhan kasih tepuk tangan yang meriah. Hanya untuk Raja yang mulia. Haleluya. Amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan.